Sebuah gang di wilayah Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, kini menjadi sorotan dunia berkat tangan seorang ketua RT bernama Taufik Supriyadi. Pria yang akrab disapa Taufik ini berhasil menyulap keterbatasan lahan menjadi solusi nyata. Selokan yang dulunya kotor, kini berubah menjadi lebih tertata rapi dan bersih, tidak ada lagi sampah. Di Jalan Nusa Indah 4 Gang 8 disulap menjadi sebuah kawasan bernama Pencegah Krisis Planet. Taufik menciptakan 43 poin inovasi lingkungan, mulai dari lampu tenaga surya hingga pengelolaan sampah terpadu yang kini menjadi pusat edukasi pencegah krisis planet. Dedikasi ini pun berbuah manis. Taufik berhasil meraih rekor muri, haki, hingga inovasi dari level RT ini telah membawanya terbang ke Beijing, Cina, Jepang, dan Korea untuk berbagi ilmu di kancah internasional. Taufik Supriyadi membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari gedung tinggi, namun bisa lahir dari kepedulian di depan teras rumah kita sendiri. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Taufik Supriyadi selaku Ketua RT 08 Malaka Jaya. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Taufik. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Waalaikumsalam Mas Hendro. Sehat di sini Mas. Hujan-hujan mendung gitu, makanya pakai rompi kita. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat di tayangan tadi sangat luar biasa juga. Sebuah lingkungan yang digagas oleh Pak Taufik sangat hijau sekali, bahkan ada kolam ikan di sana yang juga bisa menjadi sebuah aksi untuk melestarikan lingkungan. Luar biasa, bahkan RT-nya disebut dengan pencegah krisis iklim ya. Oke, Krisis panen. Krisis, oke. Kita langsung saja membahas apa sebetulnya yang menjadi keresahan Pak Taufik sehingga membuat RT-nya menjadi begitu hijau dan asri. Baik, terima kasih Mas Hendro dan sahabat dimanapun berada, sahabat Day TV. Yang menjadi keresahan pertama kali adalah tempat kita dulu gersang. Dan ini kita buktikan, kita tulis di website kami, rt08rw04malakajaya.com. Ini yang kemudian Tiongkok juga melihat kita bagaimana transparansi digital yang kita buat, walaupun level terkecil, level RT, tetapi semua data-data bukti masuk. Kemudian prihatin atas adanya triple planetary crisis itu juga mendasari kami dan seluruh warga yang sadar bahwa keanekaragaman hayati semakin berkurang, cepatnya perubahan iklim, dan banyaknya polusi udara. Jadi dengan gersangnya itu, saya sadar satu manusia memerlukan 3 tanaman, saya datangkan 817 tanaman produktif ke lingkungan kami. Alhasil 2 tahun kami sudah punya banyak daun dan lingkungan lebih segar, oksigen banyak dilepas dan karbon dioksida di tempat kami banyak diserap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapat bantuan dari teman-teman di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara jurusan penilai yang akan menilai bagaimana carbon saving yang bisa dihasilkan dari tempat kita. Berapa sih dengan vegetasi setinggi 1,5 meter usia 2 tahun ini di planter bag gitu Mas. Siap. Oke, jadi mengurangi jumlah karbon yang ada di bumi kita tercinta ya dengan menanam berbagai macam tumbuhan di sana. Betul, tambah lagi izin sampah juga karena kami dekat dengan pasar dan juga dulu ada tempat penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke Bantar Gebang. Itu kan sangat bau. Makanya kami mendorong seluruh warga kami untuk membuang sampah dengan cara 4 hal. Warga kami sekarang punya duit gara-gara buang sampahnya jadi duit lah gitu, diambil oleh bank sampah. Pertama, sampah di tempat kami masuk ke lubang resapan biopori, masuk ke tong komposter, kemudian ada kandang maggot, kemudian yang ketiga dibuang ke bank sampah jadi uang Mas. Siap. Oke, sebelum mendalami ke bank sampah di mana warga juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah atau mendapatkan cuan di bank sampah, saya ingin membahas yang menariknya adalah selokan yang ada ikannya di dalamnya. Ini apa visi besar Pak Taufik bisa memelihara ikan di dalam selokan? Apakah untuk sebuah mindset ya, mengubah mindset warga di sana untuk menjaga lingkungan terutama selokan yang menjadi salah satu penyebab banjir yang sering sekali kita temukan di ibu kota karena banyaknya sampah atau limbah yang menumpuk di selokan, Pak Taufik?
Siap. Jadi Mas Hendro dan sahabat dimanapun berada, kita sebagai pemimpin terkecil di Republik ini adalah ingat triple bottom line, people, profit, planet. People leher ke atas, bagaimana disadarkan budaya, daerah yang baik harus menjadi lebih baik. Kemudian profit, bagaimana warga leher ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian yang ketiga, bagaimana planet ini dijaga. Nah, planet sudah kami buat. Kemudian terbukti di Google Maps, nanti bisa dicek pencegah krisis planet yang saat ini sudah 1030-an orang yang memberikan komentar positif bintang 5. Kemudian leher ke atas, ini bagaimana warga disadarkan untuk melaksanakan ketentuan. Karena Indonesia ini negara hukum. Jadi ada pasal 33 Undang-Undang Dasar kan Mas ya, bahwa bumi air kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, inilah di saluran air ini yang notabene kami tidak banjir, kami buat double decker. Jadi warga musyawarah, saya sampaikan kita harus punya uang, profit itu tadi bagaimana caranya. Satu-satunya lahan yang memungkinkan adalah saluran air di tempat kami. Karena kami nggak punya tanah kosong, kami full beton, padat penduduk. Alhamdulillah, ini sampai terdengar sampai acara China Entrepreneur Chung Ke Fei Pian Pao, from west to the gold lah gitu. Dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dengan adanya ini, 6 dari 8 asta cita pemerintah sudah ada di tempat kami, Mas Andrew. Demikian, Mas. Oke. Nah, yang sulit adalah mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat kita ya. Terutama ketika sudah ada ikan di dalam selokan, tentu masyarakat juga harus berubah untuk tidak membuang sampah sembarangan ke selokan. Ini bagaimana prosesnya agar masyarakat bisa lebih tertib dan bisa lebih menjaga lingkungan di sekitar, di tempat Pak Taufik berada? Baik, terima kasih Mas. Ini pertanyaannya menarik. Kami salah satu nominator Kalpataru 2024. Di sana ada kriteria salah satunya hukum dan budaya. Nah, bagaimana merubah hukum dan budaya? Kami selalu menyampaikan kepada warga, ini loh ada ketentuan. Warga, ini loh ada aturan yang harus diikuti oleh kita. Ternyata, Mas, ini ada Undang-Undang 32 tahun 2009. Pasal 70 ayat 1 itu berbunyi kita nih kira-kira punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjaga lingkungan ini tetap lestari dengan cara kita masing-masing, Mas. Jadi inilah cara kami, kemudian saya turunkan bagaimana manajemen persampahan di tempat kami di-handle dengan 4 teknik. Itu tadi, masuk ke lubang resapan biopori, tolong sampah di tempat kita jangan sampai bikin bau di landfill di Bantar Gebang. Warga saya sampaikan, kemudian bagaimana caranya supaya masuk ke tong komposter, saya sudah sediakan untuk seluruh warga. Yang ketiga, bagaimana bisa masuk ke kandang maggot. Yang keempat itu tadi dibuang ke bank sampah. Jadi ini yang terus saya framing begitu ya. Jadi sebagian warga masih dalam tahap adaptasi dan pendampingan sudah 2 tahun berjalan ini, Mas. Nah ini kemudian alhamdulillah budaya ternyata bisa berubah. Kami sedang meneliti, contoh kecil gini Mas. Untuk mengusir, mohon maaf nih, untuk membuat orang tidak parkir di pinggir jalan, kami jangan hanya abab doang, ngomong doang, tetapi buktikan pasang lubang resapan biopori di pinggir jalan, kemudian kalau rusak kita bawa ke rapat warga. Warga, kenapa ya ini tutupnya kok pecah terus? Ada warga ngacung, Pak, kalau gitu jangan ada mobil parkir, Pak, itu kelindas mobil. Oh, bagaimana kalau kita putuskan dalam musyawarah ini tidak boleh ada mobil parkir? Kita pasang rambu, kita tulis di website, kita pasang fotonya, nanti bisa dicek Mas Andrew. Sekarang, setelah 6 bulan, itu sudah kita lepas. Kenapa? Karena budaya manusia sudah berubah. Budaya warga sudah tahu kalau nggak boleh parkir di situ. Saya membuktikan bahwa ternyata warga ini bisa berubah begitu. Dan tadi triple bottom line, people leher ke atas ini ternyata masih bisa dirubah. Demikian Mas. Semua bisa berubah ya asal ada kemauan. Ketika ada kemauan pasti di situ akan ada jalan. Nah saya juga ingin mendalami lagi masih soal saluran irigasi atau selokan, di mana biasanya kan warga menggunakan metode di dalam rumahnya, saluran dari kamar mandi atau MCK ini langsung diarahkan ke selokan. Ini apakah metodenya juga dirubah, tidak disalurkan ke maksud kami tidak disalurkan ke selokan sehingga ikan-ikan di sana tetap hidup, Pak Taufik? Baik, terima kasih Mas. Ini pertanyaan menarik. Jadi ikan di tempat kami terpisah dengan grey water atau saluran selokan. Untuk selokan tidak kita ganggu, saluran rumah warga tetap mengalir dengan seperti biasa. Kolamnya saja yang menyesuaikan, dia ada di lantai 2 di saluran air Yudits.
Dan gambaran ini pun ada di website kita rt08 rw04 malakajaya.com. Di sana air yang mengalir itu hanya 1 cm. Kalau hujan itu 3 cm, berarti 60 cm kedalaman ini, 57 cm-nya kan mubazir Mas Andrew. Makanya kemudian kita tidak ganggu saluran air. Kita ingat cerita di Merapi sana, ada sungai yang dibelokkan, kemudian pada saat lahar turun, ternyata lahar ini nggak mau di sungai yang buatan manusia kan, tetap yang aslinya begitu. Jadi kita jangan sekali-kali membendung aliran air. Nah, untuk aliran dari rumah-rumah warga, memang sementara ini masih belum dibuat instalasi pengelolaan air limbah, tetapi tidak diganggu dan airnya terpisah dari kolam ikan. Makanya kami berani klaim lele ini itu air yang mengalir kelihatan di layar itu dari air sumur. Lelenya kami klaim lele sehat. Kenapa? Karena makannya cuma pelet dan daun pepaya. Kami masih menunggu hasil dari laboratorium. Ikan ini saya penasaran kandungan gizinya. Nanti akan kita ramaikan kalau kemudian tidak kalah bersaing dengan ikan salmon misalnya, atau ikan apapun lah. Kalau harus bayar lebih mahal, ngapain? Mendingan beli yang lebih murah dengan kadar nutrisi yang sama. Itu Mas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tentukan air yang dibuang itu kelihatan di layar. Itu saya pengen masukkan ke IPAL gitu Mas. Saya pengen masukkan ke IPAL jadi circle water treatment lah. Nanti ada circle water treatment learning point misalnya untuk mengajari warga air yang dibuang ini didaur ulang dimasukin lagi. Listriknya dari mana? Mudah-mudahan ada rezeki. Nanti ada PLTS kita pasang untuk melistriki kolam-kolam kita supaya kita bisa tunjukkan swasembada pangan dan swasembada energi dari tempat terkecil. Demikian Mas. Oke, jadi ada visi besar juga ya, selain menjaga planet dari krisis, ada kemandirian pangan yang ingin diciptakan dari tempat kita sendiri ya, dari tempat terkecil yaitu lingkungan RT. Luar biasa. Pak Taufik, kita akan lanjutkan diskusi menarik ini namun usai jeda ya Pak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Taufik Supriyadi selaku Ketua RT 08 Malakajaya. Pak Taufik, melanjutkan diskusi kita. Jadi selain menjaga bumi dari krisis ya, menjaga bumi dari kerusakan alam dan lingkungan, ada juga kemandirian pangan yang akan diciptakan di tempat Pak Taufik berada. Ternyata Pak Taufik juga membuka pintu ya, membuat sebuah lapangan pekerjaan bagi warganya. Ini konsepnya seperti apa? Mereka bekerja apa saja dan siapa saja mereka, Pak? Baik, terima kasih Mas Andrew. Jadi di tempat kami kan komit harus mendukung pemerintah, dalam hal ini Astacita pemerintah. Di tempat kami sudah ada 6 dari 8 Astacita. Pertama, peningkatan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pekerjaan yang berkualitas, kemudian pembangunan dari bawah, pembangunan berwawasan lingkungan, dan penciptaan rasa aman. Alhamdulillah pendekatan ini memang perubahan perilaku ini tidak instan. Jadi saya berusaha dengan keteladanan yang saya buat, kemudian saya sampaikan kepada warga-warga, ini ada pendapatan dari apa yang kita buat saat ini. Units yang kita sulap menjadi double decker, ini menjadi sarang duit gitu. Ini tambang emas kita lah. Kenapa? Karena kita nggak punya tanah kosong. Saya iri sama rumah Mas Andrew, Mbak Lintang yang banyak tanah kosong. Saya mungkin bisa ayam telur, kemudian maggot, kemudian azola, lumut, itu ya, kemudian cacing, ataupun ternak yang lain gitu. Nah ini kan kita nggak bisa. Jadi kolam ini saya dedikasikan sementara baru lele, karena proteinnya tinggi dan cepat panen. Next kita akan ikan nila ataupun ikan apa lainnya lah gitu, akan kita kembangkan. Nah, yang menarik adalah pendekatan ini yang saya sampaikan kepada warga, ini terus kami dampingi supaya geraknya jelas dan konsisten. Pembagiannya kami belajar dari Tiongkok. Saya tidak malu apabila ketemu orang, saya akan kosongkan isi kepala saya, kemudian saya akan belajar dari siapapun. Saya tidak akan bilang, iya saya sudah tahu, saya enggak. Saya ingin mendapatkan banyak masukan. Karena semakin banyak tahu, ternyata semakin banyak tidak tahu. Demikian, Mas. Oke, baik. Lalu bagaimana agar menjaga orang-orang yang sudah bekerja di tempat barunya ini, yang sekaligus juga menjadi sebuah lahan untuk mencetuskan kemandirian pangan,
Bagaimana menjaga warga di tempat Pak Taufik berada agar mereka bisa sustainable, bisa terus melakukan dengan konsisten untuk menjaga lingkungan sekaligus bekerja? Ya Mas, baik, terima kasih. Ini menarik, ini yang penting. Kita hanya memberikan keteladanan. Contoh, saya mengompos dari 2015. Saya menanam sejak saya tinggal di sana, di lantai 2, saya tanam dari tahun 2005. Kemudian saya terus mengompos sampah, saya pilah, kemudian saya masukkan ke komposter. Itu sudah saya lakukan. Artinya Indonesia ini saya yakin bisa menjadi besar, bukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Kemudian saya ingin membuktikan, karena saya ASN, saya ingin membawa budaya ASN yang hebat ini dibawa ke lingkungan. Warga harus merasakan budaya hebatnya seorang ASN. Jangan sampai di kantor saja baik, tetapi di rumahnya tidak mau bersosialisasi. Nah, kalau kemudian ada harapan Mas Andrew, jadi saya tunjukkan keteladanan ini adalah salah satu jalan untuk membuat Indonesia menjadi lebih besar. Buktinya dunia melihat kita. Gitu Mas Andrew, siap. Oke, saya luar biasa sekali, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik. Saya ingin bergeser tentang perjalanan Pak Taufik yang diundang ke salah satu stasiun televisi di Tiongkok, bahkan juga diundang ke Amerika Serikat dan mendapatkan penghargaan di sana. Ini boleh diceritakan, Pak Taufik, ke sana membawa misi apa saja yang Pak Taufik jelaskan di sana, dan bagaimana respon mereka dengan aksi Pak Taufik? Baik, terima kasih Mas Andrew dan sahabat Dai TV dimanapun berada. Saya mau titip pesan buat anak muda yang jempolnya keren-keren. Jadi transformasi digital adalah bagian dari program kerja kami. Bahkan saya membuat blueprint. Memang di 2025 saya niat go internasional Mas Andrew. Jadi negara ini, negara luar itu melihat kita level RT, di mana fundamental Republik ini ada di level RT. Jadi jangan dianggap remeh RT. RT ini adalah ujung tombak kita, bukan ujung tumbal gitu ya. Nah, negara luar itu melihat kita, itu dari website yang kita buat. Kemudian dari Google Maps yang kita siapkan. Kemudian kita diundang untuk wawancara di sana. Di sana, di Tiongkok, saya ditanya dengan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Mr. Taufik Anda dianggap sebagai mode inovasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda bisa mendukung Astacita Mr. Prabowo, kan gitu katanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda menjaga sustainability ini lah gitu. Nah, saya jelaskan. Kemudian yang di Amerika pun, Amerika tuh hanya melihat dari media sosial kita dan juga dari Google Maps. Yang kala itu mungkin masih 700 orang yang datang ke tempat kita. Bahkan yang menarik, di Google Maps ini itu ada logo disabilitas. Kemarin, mungkin baru 3 minggu lalu ya, ada rombongan disabilitas, sekitar 80 orang datang ke tempat kita, Mas Andrew, gara-gara ada ikon bisa diakses oleh disabilitas. Jadi luar biasa, kami sangat berterima kasih bahwa rupanya media sosial, platform digital, jempol kita ini bermanfaat. Jadi adik-adik, ayo dimanapun berada, teman-teman saya ini bahkan ketua RT di seluruh Indonesia, karena saya sebagai wakil ketua umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia, ayo manfaatkan media sosial yang kita miliki, manfaatkan jempol yang kita punya, jangan cuma scroll-scroll gitu, Mas. Demikian Mas Andrew. Oke, luar biasa sekali. Semoga kisah dan sosok Pak Taufik bisa menjadi inspirasi ya bagi RT-RT lain sehingga aksi untuk menjaga bumi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bisa semakin luas. Terima kasih Pak Taufik telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Makasih Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kapal perang India yang bersandar di Belawan, Sumatera Utara. Tetap di Halo Indonesia.